Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas tentang deret aritmetika. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang deret aritmetika. Jadi ini video kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang barisan aritmetika. Jadi yang belum lihat videonya, silahkan lihat dulu ya tentang materi barisan aritmetika. Karena barisan aritmetika merupakan materi pengantar dari deret aritmetika. Oke, jadi deret aritmetika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmetika. Misalkan kayak gini teman-teman, ada suku pertama, ada suku kedua, dan juga ada suku ketiga hingga suku ke N, yang mana barisan ini disebut barisan aritmetika. Nah, tentunya teman-teman masih ingat kan kalau barisan aritmetika artinya beda atau selisih antara satu suku dengan suku yang lain itu sama. Masih ingat kan ya? Oke, jadi kita lanjut teman-teman. Jadi penjumlahan dari suku pertama dengan suku kedua dan suku ketiga hingga suku ke N, nah itulah yang disebut sebagai deret aritmetika, yang mana tentunya beda dari setiap suku ke suku itu adalah tetap atau sama ya teman-teman. Oke. Nah, sampai di sini saya anggap teman-teman sudah paham tentang pengertian dari deret aritmetika. Nah, bagaimana cara menghitung deret aritmetika? Jadi rumusnya kayak gini teman-teman. Misalkan ada suku ke N, jadi disimbolkan seperti ini. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Oke, yang mana kita perlu mengingat kembali bahwasanya UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan nilai UN ini, nilai UN kita substitusi, kita masukkan rumus UN ini pada rumus Sn ya, maka akan berbentuk seperti ini teman-teman. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Oke, bisa ya teman-teman. Jadi bisa saja ketika kita menyelesaikan soal teman-teman, kita menggunakan rumus yang ini, atau bisa saja kita menggunakan rumus yang ini ya. Kalau dalam soal kita sudah mengetahui suku ke N-nya, maka kita cukup langsung menggunakan rumus yang ini, rumus pertama. Tapi kalau di dalam soal nilai UN belum kita ketahui, maka kita perlu menggunakan rumus yang kedua. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk pada contoh soal ya. Nah, contoh yang pertama adalah jumlah 15 suku pertama deret aritmetika adalah. Jadi maksudnya teman-teman, kita harus menghitung nih teman-teman, jumlah 15 suku pertama dari deret ini. Kayak gini, 6 tambah 9 misalkan 15 tambah 12 27, 27 tambah 15 42, dan misalkan kita tambahkan lagi 3 karena ini bedanya 3 berarti 18, dan seterusnya teman-teman. Jadi kita harus menghitung seperti itu. Tapi karena kita punya rumus mencari jumlah suku ke N alias deret aritmetika teman-teman, jadi kita tidak perlu menghitung secara manual, tapi kita gunakan rumus yang ini teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini saya punya dua cara teman-teman. Kita bisa saja menggunakan rumus yang pertama, atau kita mungkin bisa saja menggunakan rumus yang kedua. Oke, gimana caranya menggunakan rumus pertama? Tentunya kita tulis dulu teman-teman apa saja yang kita ketahui ya. Oke, jadi ada A. A itu adalah suku pertama yakni 6, betul sekali teman-teman. Kemudian bedanya
Masih ingat kan? Beda itu adalah pengurangan atau selisih dari suku kedua dan suku pertama. Berarti 9 kurang 6 adalah 3. Nah, sementara N-nya adalah 15 karena yang kita cari adalah 15 suku pertama. Nah, selanjutnya kalau sudah kayak gini teman-teman, langsung saja kita mencari dulu rumus UN ya. Jadi kita mesti mencari dulu rumus UN. Bagaimana mencari suku yang ke-15. Oke, langsung saja. Berarti U15 adalah A tambah N kurang 1 kali beda. Ini materi sebelumnya tentang barisan aritmetika. Oke. Selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah A itu adalah 6, kemudian N nya itu adalah 15, kemudian kita kurangkan 1, kemudian B nya itu adalah 3, kemudian kita tinggal jumlahkan atau perkalikan teman-teman. Jadi ini 6 ditambah 15 kurang 1 adalah 14, kemudian dikali 3 ya. Kemudian 14 dikali 3 42, jadi ini 6 ditambah 42 dan hasilnya adalah 48. Bisa ya teman-teman, karena ini materi sebelumnya jadi tidak perlu panjang lebar. Nah, selanjutnya kita masuk pada mencari suku yang ke-15. Jadi S15 teman-teman. Jadi N nya kita ganti dengan 15. Rumusnya tadi adalah N per 2 dikali A tambah UN. Nah, selanjutnya N nya itu adalah 15, berarti ini 15 per 2 teman-teman. Kemudian A nya itu adalah, kita kembali ke sini, ada 6 dan UN adalah 48. Betul sekali. Kemudian 15 per 2, seandainya 15 ini bukan bilangan ganjil teman-teman, maka kita bisa langsung bagi dengan 2 ya. Tapi karena ganjil akan menghasilkan nilai desimal, jadi nanti belakangan ya kita selesaikan. Jadi 6 tambah 48 itu 54. Oke. Dan hasilnya adalah 405. Oke, selesai teman-teman. Ini adalah cara pertama menyelesaikan mencari suku ke N. Cara yang kedua adalah kita menggunakan rumus ya. Rumus yang kedua teman-teman. Jadi tadi sudah kita ketahui bahwasanya A nya adalah 6, B nya 3 dan N nya sama dengan 15. Oke, langsung saja kita masukkan pada rumus Sn ya. Yang mana N nya adalah 15, berarti ya S15 teman-teman. Kemudian N per 2 berarti 15 per 2 dikali 2 dikali A itu adalah 6. Kemudian tambah. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang kedua ini teman-teman, kita tidak perlu mencari UN dulu teman-teman ya. Langsung saja di dalam rumus yang mencari suku N nya. Jadi N nya adalah 15 dikurang 1 kali B itu adalah 3. Oke. Nah, oke. Selanjutnya S15 atau suku yang ke-15, jumlah suku yang ke-15 adalah 15 per 2 kali 2 kali 6 12 tambah 15 kurang 1 14 ya. 14 kali 3 ya, 14 kali 3 itu 42. Oke, sip, selesai. 15 per 2 12 tambah 42 itu ya 54. Dan oke, sudah selesai ya. Jadi ini sudah selesai teman-teman, sudah sampai pada tahap kita sudah mendapatkan nilai jumlah dari 15 suku pertama itu adalah 405. Jadi ini adalah cara yang kedua. Cara yang kedua teman-teman. Nah, jadi silahkan teman-teman menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, hasilnya akan sama. Tadi cara pertama kita mendapatkan nilainya 405 yang ini. Oke. Dan cara yang kedua kita pun mendapatkan hasil yang sama, yaitu 405. Nah, oke. Dan saya di sini masih mempunyai satu contoh soal lagi teman-teman. Tapi dalam penyelesaiannya kita menggunakan metode substitusi eliminasi. Contoh yang kedua adalah diketahui suatu deret aritmetika dengan suku ketiga adalah 24 dan suku keenam adalah 36.
Pertanyaannya, jumlah 15 suku pertama dari tersebut adalah. Oke, jadi tadi teman-teman, contoh soal pertama kita mengetahui rumus barisannya ya. Kita mengetahui barisan aritmetikanya, misalkan U1-nya sekian, U2-nya sekian, dan U3-nya sekian. Nah, contoh soal yang ini teman-teman, yang diketahui cuma ada 2 suku, tapi sukunya itu terpisah teman-teman. Misalkan ini suku ketiga ya. Di sini kita mengetahui suku yang ketiga adalah 24. Suku yang keenam adalah 36. Nah, ini tidak mungkin kan kita mengurangkan untuk bahwasanya kita ingin mencari beda, bahwasanya kita langsung mengurangkan beda sama dengan U6 kurang U3. Nah, tidak mungkin seperti itu teman-teman. Karena mencari beda itu rumusnya adalah U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 atau U4 dikurang U3 kayak gitu. Nah, ini sangat jauh ya selisihnya. Jadi caranya adalah kita menggunakan metode substitusi eliminasi. Ya, metode substitusi eliminasi teman-teman. Nah, jadi ini harus kita ubah bentuk dulu teman-teman ya. Caranya kita harus ingat rumus UN ya, harus kita tetap ingat rumus mencari barisan aritmetika atau rumus barisan aritmetika ya. Nah, kalau dia bentuknya adalah U3 ya, ini kan U3 teman-teman, berarti diketahui N-nya adalah 3. Betul apa betul? Ya, jadi A-nya ditambah N-nya kita ganti dengan 3 dikurang 1 kali beda. Maka hasilnya adalah A ditambah 3 kurang 1, 2. Berarti 3 sama dengan A tambah 2B. Ya, betul. A tambah 2B, yang mana A tambah 2B sama dengan 24. Ya, oke. Nah, ini akan menjadi pegangan kita teman-teman. Nah, bagaimana dengan U6? Ya, caranya sama. Berarti kalau U6 sama dengan A ditambah 6 dikurang 1 kali B. Berarti akan menjadi A tambah 5B. U6 sama dengan 36. Oke. Nah, ini menjadi persamaan yang kedua. Ini persamaan pertama nanti, dan ini adalah persamaan yang kedua. Jadi di sini saya sudah punya persamaan yang pertama dan juga persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya masih ingat kan metode substitusi eliminasi? Oke, yang lupa boleh lihat kembali videonya di sini teman-teman. Oke, jadi ini kita perkurangkan ya. Kebetulan ketika kita memperkurangkan 2 buah persamaan ini akan menghasilkan A-nya itu habis ya. Jadi kita tidak perlu lagi teman-teman di sini mengalikan kali sekian, karena di sini koefisien A dan koefisien A pada persamaan 1 dan koefisien A pada persamaan kedua itu sudah sama, yaitu 1. Artinya ketika diperkurangkan ini akan menghasilkan 0. A dikurang A ya 0 ya. Dan yang tersisa adalah ini 2B dikurang 5B. Hasilnya adalah minus 3B. Sama dengan 24 dikurang 36 sama dengan minus 12. Dan tersisa B sama dengan 12/3. Oke, sama-sama minus, maka akan menjadi positif. Maka diperolehlah B sama dengan 4. Nah, selanjutnya teman-teman, kita substitusi nilai B pada persamaan yang pertama. Saya mengambil persamaan pertama karena nilai-nilainya yang lebih kecil teman-teman. Jadi A tambah 2B sama dengan 24. Nah, kita substitusi nilai B. B itu diperoleh di sini adalah 4, berarti di sini 2 kali 4. Kita ganti B-nya dengan 4. Seperti itu ya ceritanya. Maka diperoleh A sama dengan 24 dikurang
8. Dari mana 8? Ini ya 2 kali 4. Nah, dan tersisa adalah 16. Maka diperolehlah nilai A 16 dan B 4. Artinya apa? A itu adalah suku pertama teman-teman, dan B itu adalah bedanya. Nah, kalau sudah kita peroleh, kita kembali tadi. A itu diperoleh 16, B itu diperoleh 4, U3 tadi diperoleh 24, dan U6 sama dengan 36. Ini yang diketahui teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini ya, nilai A dan B sudah kita peroleh, maka kita tinggal gunakan rumus mencari suku ke N, yakni apakah kita menggunakan rumus pertama atau rumus kedua, terserah teman-teman ya, enaknya menggunakan rumus yang mana. Oke, tapi di sini saya menggunakan rumus yang kedua. Jadi S kebetulan yang ditanyakan adalah jumlah 15 suku pertama, jadi kita ambil S15. Kemudian 15 per 2, 2A itu adalah 2 dikali 16 ditambah N 15 dikurang 1 dikali B, bedanya 4. Oke. Kemudian 15 per 2, 2 kali 16 32 ditambah 14 dikali 4. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mencari hingga mendapatkan nilai akhir ya. Ini tentunya ini sudah sangat mudah teman-teman, karena ini tinggal menghitung saja ya. Dan diperoleh hasil akhirnya adalah 660. Oke, jadi 14 kali 4 itu 56, kemudian ditambahkan dengan 32, maka diperoleh 88. Dari mana ini? 88 dikali 15, kemudian dibagi 2, maka diperoleh 660. Oke, teman-teman, sudah selesai untuk 2 contoh soal kita. Dan sebagai bahan latihan teman-teman di rumah, ini ada 2 buah soal. Silahkan teman-teman kerjakan ya, dan cara penyelesaiannya sama dengan contoh yang telah dijelaskan. Oke, selamat belajar dari rumah. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.